Mas. Mantap, luar biasa. Ya, Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Ya. Jadi teman-teman harus tahu juga ya. Makasih sebelumnya udah nyempatin waktunya dan kesempatannya. Teman-teman harus tahu kenapa sih kita di home sharing atau di seminar kantor kita nyebutin ditanya apa kabar itu pasti jawabnya merdeka. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Merdeka dari riba, ya kan? Merdeka Ya, dari masalah. merdeka itu banyak ya Luas. pengertiannya ya. Contoh kayak misalkan waktu dulu 1945 kita merdeka dari penjajahan. Nah, Ya. Sekarang dibilang merdeka, ya kalau dari penjajahan, tapi secara pemikirannya, secara akal kita justru malah dijajah kembali, ya dari segi teknologinya, ekonomi, ya terutama ribanya, merdeka finansial. ya ribanya itu kita benar-benar dijajah dari riba yang paling kecil sampai yang paling besar mengenai bank, ya sekecil-kecilnya riba itu dosanya. Paling kecil dosa riba itu sama dengan apa, Kang Riba? Berzina dengan ibu. Ya, nauzubillah min dzalik ya, teman-teman jangan sampai kita menyentuh dosa riba ya. Kalau misalkan masih yang terus berjuang, insya Allah kita bareng-bareng berjuang dan jangan ulangi lagi dosa riba tersebut ya teman-teman. Terus teman-teman harus punya ini juga merdeka, teman-teman definisi merdeka teman-teman sendiri ya. Teman-teman merdeka lunas hutang, riba. Teman-teman merdeka pengen membangun rumah buat orang tua. Teman-teman merdeka pengen misalkan mau umroh keluarga ya. Teman-teman merdeka pengen mengembalikan atau memberikan mas kawin 10 kali lipat dari yang sebelumnya nilainya ya. Merit again. Ya teman-teman harus punya jadi Allah itu menghendaki apa sesuai dengan apa namanya kehendak hati dari hambanya ya. Yang kita minta. Betul. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakinkan, Allah menghendaki di situ. Makanya ketika merdeka, saya yakinin ketika merdeka, ucapan merdeka itu Bismillah ya Allah, merdeka dari pertanyaan riba. Bismillah dalam hati, merdeka pengen bangun rumah buat orang tua, merdeka dan lain sebagainya. Ya teman-teman, jadi harus ditanamkan di situ, sama aja kita doa. Ya apalagi kalau ketika seminar di kantor itu luar biasa, itu doanya diaminkan oleh sekian banyak orang. Gitu teman-teman. Ya. Sekali lagi, apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Ya, jadi harus tahu definisinya dulu. Baik. Terima kasih buat teman-teman ya sekali lagi yang udah berkunjung. Alhamdulillah semuanya udah jadi mitra ya, semuanya mitra PTBS luar biasa. Teman-teman sangat beruntung sekali. Kenapa beruntung? Karena dipertemukan dengan perusahaan yang sangat luar biasa. Perusahaan di sini sebagai kendara ya. Contoh misalkan Valentino Rossi dengan tukang ojek ya. Kalau Valentino Rossi memakai motor bebek ya, sedangkan tukang ojek pakai motor yang Valentino Rossi, tetap Valentino Rossi nggak akan menang gitu. Karena kendaraannya beda, kendaraannya salah. Tukang ojek yang menang karena kendaraannya benar. Nah, di sinilah ibarat perusahaan, di sini kendaraannya yang sudah benar. Kenapa sudah benar nanti selanjutnya kita akan jelaskan ya. Teman-teman di sini kita sharing-sharing aja santai ya. Sama-sama belajar. Ketika ada yang tidak dimengerti langsung aja tanyakan. Ketika ada yang salah pun dari saya langsung aja koreksi ya. Kita sama-sama belajar sini, nanti kedepannya kita gantian giliran nih. Kita gantian presentasi prospek ya. Gimana caranya gitu kan. Bismillah teman-teman. Terus teman-teman selamat ya. Selamat hari ini hari ayah ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari besar. Ada di kalender sok hari Ya, hari ayah banyak yang ngucapin selamat buat ayah segala macam ya. Itu memang benar-benar perjuangan ayah sangat luar biasa bagi yang sudah berkeluarga. Ya, buat kita Wan sabar aja dulu. Saya nggak kenal hari ayah. Tanggal 12. Mungkin ya karena banyak yang kalau hari ibu tanggal 22 deh. banyak yang ucapin seperti itu ya. Perjuangan ayah sangat luar biasa ya. Dan saya harap ayah-ayah dan calon ayah di sini jangan putus asa ya, masih banyak yang harus diperjuangkan, masih banyak yang harus dibahagiakan ya, sampai akhir hayat kita jangan pernah menyerah ya, insya Allah. Mumpung kita masih pada muda ya Mas Adi ya, semangat muda
Saya muda. Jadi, Mas. Apa, iya semangat muda Mas Edi. Kita di sini semua Umur muda. Saya muda. Iya. Jadi jangan sampai nunggu nanti, ya. Jangan sampai nunggu nanti kita sudah lelah, sudah tidak bisa bertempur gitu kan, memperjuangkan keluarga, membahagiakan keluarga. Jadi jangan sampai nunggu nanti, mumpung kita masih sekarang alhamdulillah diperkenalkan, gaspol dari sekarang. Gitu. Kita sama-sama belajar. Nah, gimana caranya biar kita mengembangkan bisnis ini, menjalankan bisnis ini ya, sering saya share di grup ya. Ketika ingin bisnis, kuncinya itu untuk memulai bisnis kita harus berani memulainya kan. Untuk membesarkan bisnisnya kita harus punya ilmunya. Salah satunya. Nah, di sini kita alhamdulillah teman-teman udah mulai action, udah mau belajar, dan di sini kita pertajam lagi ilmunya, kendala-kendala di lapangan apa, kita cari solusinya di sini biar nanti ke lapangan langsung istilahnya makin bisa. Istilahnya kalau pisau diasah terus, dicobain pasti mintul kan, lama-lama itu harus diasah lagi kan. Nah, itu sama jangan hal kita seperti ini, kita mengasah lagi, nanti coba lagi, prospek lagi ya, nanti asah lagi. Jadi jangan pernah bosan teman-teman di sini ya. Jadi belajar langsung praktekkan, belajar lagi, praktekkan lagi ya. Itu yang saya lakukan pada saat itu sebelumnya ya, makanya sampai bisa saat ini, sampai punya tim yang luar biasa ini teman-teman semua ya. Mudah-mudahan dari teman-teman semua punya tim yang selanjutnya ya, itu sangat luar biasa sampai kita bisa besar di Subang terutama ya. Syukur-syukur sampai bisa se-Indonesia ya Mas. Amin. Amin. Sedunia. Ya, sedunia. Oke, lanjut teman-teman ya, kita langsung aja masuk. Kita alhamdulillah masuk di PTBS ya. Sebelum kita karena kita PTBS itu apa sih? Best Corporation ya, sekarang bahasa kerennya ya. Corporation itu ternyata PT Corporation, Best Corporation. PTBS itu ada yang tahu? Bandung. Ya, itu singkatannya. Energi Teknologi itu singkatannya. Ada yang tahu apa sih Best itu? Bergerak bidang apa sih gitu? Ada yang tahu? Ayah bayar. Hah? Memang. Kalau nggak tahu berarti belum nggak dibaca sama sekali di bukunya ini. Oh. MLM. Ya betul teman-teman ya. Reselling. Ya direct selling. Direct. Penjualan langsung syariah teman-teman. Jadi kalau nanya ini MLM emang benar. Ya MLM betul. Direct selling. Tapi MLM syariah ya memang waktu kebelakangan 3 tahun ke belakang itu memang MLM goyang. Kenapa? Karena nggak ada yang belum namanya syariah. Banyak yang disalahgunakan teman-teman ya. Banyak yang disalahgunakan, makanya di sini tugas kita juga untuk berdakwah, selain berdakwah ya mengembalikan nama MLM. Sebenarnya MLM itu bagus. MLM itu mesin utama, mesin uang yang Cara cepat meraih uang gitu loh. MLM tersebut itu. Ya, dengan kata syarat syariahnya itu ya, Mas, tidak melanggar tata cara yang agama ya, yang 5 unsur itu yang ada yang tahu? Goror, masyir, terus money game, terus ya riba salah satunya, terus ada yang tahu? Dan lain-lain. Di kelas ini saya masuk. Ya, mesir, goror ya, mesir itu ketidakjelasan. Nah, Ya. abu-abu. Ya, kita investasi uang, itu uang entah kemana ya. Terus goror ketidakjelasan. Mesir itu apa ya, kayak judi. Money game perputaran uang, sama halnya kita arisan ya. Sebenarnya arisan juga nggak boleh gitu, kecuali kita niatnya bukan arisan, niatnya untuk silaturahmi. Iya. Ya arisan gak usah besar-besar, 100.000 ewang, 50.000 ewang. Iya, mau 1 jutaan boleh. Ya, sebenarnya karena itu perputaran uang, sama aja kita pinjam tapi kita nabung, kasih dulu ya. Ngasih pinjam. Ya kalau keluarga jelas gitu kan istilahnya, kita saling kenal. Tapi kalau perputaran uang kita belum tahu jelas perusahaannya kan, belum jelas siapa yang ikutnya, ketika sudah dapat langsung kabur, atau ketika kita sudah ikutan terus ternyata perusahaannya nggak ada, repot kan? Nah, dari situ teman-teman. Nah, alhamdulillah PTBS ini kita sudah ada legalitasnya, termasuk KP2RI ya, termasuk sistem bisnisnya sudah halal MUI, sudah mendapat sertifikat ya kemarin, sudah ada di sini juga, teman-teman bisa baca ya. Nah, itu dia. Banyak ya. Ini udah jelas.
Kemarin juga lebih jelas lagi itu sampai datang ke kantor ketua MUI-nya ya. Itu teman-teman, itu salah satunya. Jadi foto kita ownernya tahu nggak foto ownernya? Foto Jadi, ownernya. kalau ada Apa dia? nah ini AA. Haji Febrian ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi ya sama perusahaan ini. Teman-teman apalagi udah tahu ya fisiknya perusahaannya gimana ya, udah tahu teman-temannya timnya seperti apa, udah tahu ownernya ya. Udah, dan di sini jelas akadnya jual beli ya. Teman-teman dengan investasi uang seharga sekian dapat produk yang justru malah lebih dari harga awal ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada ruginya di sini. Apalagi ketika kita beli belanja produk, kita sama aja daftar itu sama aja belanja produk. Registrasinya sebenarnya hanya 100.000 karena kita akadnya jual beli. Nah, jadi belanja produk itu sekali seumur hidup, tidak ada kewajiban untuk selanjutnya lagi belanja ya. Itu malah keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena perusahaan selain menjual produknya ke kita, itu perusahaan ngasih bisnisnya, peluang bisnisnya. Beda halnya kalau misalkan kita beli bakso ya, beli bakso, kita belanja bakso, kita dapat baksonya aja, kita nggak dapat peluang bisnis ya kan teman-teman. Apapun lah produk itu, teman-teman pasti selalu belanja produk-produk ya, bakso lah, air lah, kopi lah ya, segala macam itu kita hanya dapat produknya saja, tidak dapat peluang bisnisnya. Nah di sini sangat luar biasa PT BES ini selain menjual produknya, kita diajarkan dan mendapat peluang bisnisnya, diajarkan sampai kita sukses. Asal kita mau ikhtiarnya, asal kita mau belajarnya, asal kita mau mendekat kepada yang sudah terdahulu lebih sukses ya. Kita hanya meniru langkahnya gitu. Alhamdulillah kita nggak harus dari awal karena sudah ada contohnya. Contoh misalkan kita langsung ngambil contoh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW luar biasa, itu perjuangannya, perjuangan pada saat itu menyebarkan Islam itu awal beliau itu kan, sebelum para sahabat mengikutinya kan. Itu luar biasa. Begitu para sahabat sudah mulai mengikuti satu dua ya, sama aja kita perjuangan seperti itu. Contohnya kayak owner ya, terus Pak Haji Suroto ya, terus ke kita. Dan sekarang kita udah menjadi umat muslim, umat Islam, kita tinggal melihat contohnya Rasulullah, kita tinggal melihat buku panduannya yaitu Al-Qur'annya. Luar biasa. Kita bisnis di sini perusahaan menyontohkannya sama agama kita gitu, agama muslim Islam ya. Kita tinggal mencontohkan para pendahulu yang sudah sukses. Kalau pengen tahu caranya, kita mendekat sharing-sharing. Alhamdulillah masih pada ada ya gitu. Dan kalau misalkan nggak ada pun ada buku panduannya ya, kita tinggal buka-buka. Banyak sekarang YouTube-nya, tinggal belajar, tinggal mau belajar gitu teman-teman ya. Jadi di situ, jadi alhamdulillah saya selain belajar, selain praktek, saya terus memperdalam, mensinkronisasikan bisnis yang perusahaan ajarkan sama yang Islam ajarkan gitu ya. Teman-teman bisa dibuka, Wan bisa buka Wan kitabnya, Al-Qurannya, buka surat ketiga Al-Imran ayat 142 Wan. Barang mau baca. Terus berdua. Baca. Boleh baca? Ayatnya. Ya boleh. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Artinya apa Wan? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Apakah kamu sudah yakin untuk masuk surga ya? Surga itu di situ ada kata jannah ya, di Arab Arabnya ya, jannah. Jannah itu dari jin dan nun ya. Saya alhamdulillah buka YouTube, belajar YouTube-nya Ustaz Haji Hidayat, dapat surat seperti ini. Yang sedang belajar di bisnis ya, yang pengen sukses, di sini suratnya. Jannah itu jin dan nun, jin ya. Jannah itu diartikan sebenarnya itu masa depan yang belum tentu jelas ya, kebahagiaan, kesuksesan yang belum tampak gitu kan. Makanya diartikan jannah. Contoh jin ya,
Jin kan itu tidak tampak kan? Hmm. Jin dan nun ya, bahasa huruf Arabnya kan, bukan bahasa Jepang ya sih. Jin dan nun ya. Ada Jin. filmnya juga. Jin dan jin. Ya, jin itu tidak tampak kan? Nah, di sini sama dengan jin. Kenapa di situ diartikan surga? Karena kebahagiaan, kesuksesan yang paling puncak itu surga, ya. Surganya akhirat, ya. Nah, kita untuk mendefinisikan surga di dunia, macam-macam teman-teman mendefinisikannya, ya. Puncaknya di mana, ya. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah teman-teman. Makanya di situ bertanyakan apakah kamu yakin bisa untuk mencapai surga, ya. Sebenarnya jannah itu kesuksesan, ya, kebahagiaan yang belum tampak, ya. Itu kesuksesan artinya. Kenapa jin itu tidak tampak, ya. Lawan katanya insan, ya. Insan manusia tampak, ya. Makanya ketika jin itu menampakkan diri, itu jin sedang bermasalah teman-teman, ya. Karena sudah kodratnya dari Allah itu namanya jin itu tidak nampak, tidak bisa menampakkan diri. Itu karena sedang bermasalah, makanya dia menampakkan, ya. Itu makanya itu menyalahi kodrat, ya. Sama dengan kita kodratnya insan. Itu nampak insan itu. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman diam-diam ya datang ke kampus karena kesiangan atau nggak masuk karena nggak ngerjain tugas, ya, atau yang lagi kerja karena punya kesalahan atau yang punya punya masalah, itu diam-diam itu ada bermasalah itu di diri teman-teman, karena kodratnya kita insan, nyata, nampak, tapi teman-teman diam-diam tidak nampak jadinya, gitu kan. Itu salah. Nah, itu jin. Terus ada lagi pengertiannya janin. Janin, ya. Janin kita tahu di dalam perut ada janin, tapi kan tidak nampak. Ya kan? Jin dan nun itulah sesuatu yang belum tampak gitu. Nah, ini makanya diartikannya surga karena itu puncak puncak kebahagiaan atau kesuksesan. Dan arti selanjutnya apa itu kan? Ya 143. 142 enggak? Masih lanjut. Apakah kamu yakin untuk masuk surga? Dan selanjutnya Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang melihat di antara kamu. Ya, untuk mencapai kesuksesan teman-teman, itu kita memang diperintahkan sama Allah untuk berjihad. Jihad itu bukan berarti kita merancang bom, ya, kita bom bunuh diri. Tolong Rasim. Itu salah sebenarnya, ya. Teroris. Jihad itu dibagi menjadi dua teman-teman, ya. Ya. Jihad itu sebenarnya arti katanya ikhtiar, berjuang ikhtiar, ya. Berjuang dibagi dua konsepnya. Yang pertama, berjuang itu kita harus punya pemetaan diri, harus punya persiapan, punya planning, bukan bekal, planning. Kita harus terancang, rencana. Kita misalkan sukses atau misalkan pengen umroh atau pengen lunas hutang dalam jangka waktu berapa lama nih, kita harus punya peta teman-teman untuk mencapai kesuksesan tersebut. Biar apa? Biar kita tertata kegiatan tersebut, ya. Dalam jangka waktu misalkan 1 tahun mau umrohin keluarga, wah harus gimana caranya nih, per bulan harus bagaimana, ya, per minggu harus bagaimana, per hari harus bagaimana, gitu ya. Kalau per hari teman-teman belum bisa sampai puncak, berarti PR buat hari besoknya, belum bisa lagi PR buat berikutnya. Insya Allah teman-teman ketika minimal kalau belum sampai sebulan belum sampai ketemu targetnya, tapi teman-teman sudah mau mencoba, sudah ada dalam misalkan kesuksesan 1 nilainya, teman-teman sudah melangkah setengah dibanding ketika teman-teman nggak punya target, gitu, nggak punya target, aku maham kewek jalan, itu nggak bisa seperti itu. Kita hidup harus punya target, harus punya rencana, ya. Makanya saya ngajarin ke teman-teman, ke Mas Adi, ke Ridwan, ke Mas Tatang, harus punya target, punya impian, dream book, punya pengen umroh, pengen punya mobil, pengen punya rumah buat orang tua. Itu berapa lama harus jelas, memang harus jelas, gitu. Terus cara-caranya, nah itu caranya dengan apa? Perharinya kita harus punya database, ya. Dari database teman-teman, database nggak hanya yang ada di kontak aja. Boleh awal-awal kita cari yang di kontak, ya.
yang di kontak HP, kenalan-kenalan ya. Tetapi balik lagi, database yang ada di kontak dibanding database yang nggak kita kenal banyakan mana? Banyakan yang nggak dikenal kan? Nah makanya dari situ selain kita yang mencari atau memfollow up database yang udah ada, teman-teman harus terus mencari kenalan dimanapun. Luar biasa nih Mas Adi sebagai contoh di sini, marketing S4 ya, dimanapun kenalan, dapat WA masuk database, ya. Teman-teman bisa seperti itu sebagai contoh ya. Selain itu kita sharing aja, kan udah masuk WA nih harus bisa saling save. Ketika sudah saling save, itu database yang udah terikat di WA otomatis bisa melihat status kan. Status WA itu alhamdulillah WA itu udah terhubung sama Facebook sama IG. Ketika kita nge-share di WA kegiatan kita itu otomatis Facebook sama IG nyambung. Wah ini Ridwan apa nih kegiatannya nih, bagus nih, positif nih ya, seminar-seminar. Terus ketika closing di share, walaupun bukan closingan leader, closingan upline, nggak apa-apa share aja. Wah ini cuan nih gitu kan. Itu bikin penasaran database yang sudah kita punya. Otomatis tadi ngechat, ini maksudnya gimana sih, kayak saya juga seperti itu kan yang sebelum-sebelumnya, bisnisnya apa sih gitu. Nah itu udah masuk sebenarnya, dibanding kita harus langsung nawarin, ini saya punya bisnis, saya punya produk, belum tentu itu bisa nerima ya, karena setiap orang punya kebutuhan, setiap orang punya masalah ya. Ketika kita nawarin produk, belum tentu orang tersebut pengen produk tersebut ya. Ketika kita nawarin bisnis, belum tentu orang tersebut butuh bisnis ya. Bisnis butuhnya kebahagiaan ya, ketenangan ya. Karena orang kaya belum tentu dia bahagia, dia nggak tenang kebanyakan ya, karena hartanya. Nah di situ kita harus jalin komunikasi, harus jalin trust sama database kita. Ini database kita ini apa sih yang lagi dicari, masalahnya apa sih? Contoh kayak orang-orang kaya pengen ketenangan, kita sharing-sharing tentang SLC ya, ya. Terus misalkan dia bingung punya perusahaan tapi bingung mengeluarkan produk, bingung untuk motivasi inovasi untuk produknya, dia bingung untuk menggaji karyawan ya. Di sini solusinya ya, kita merekrut tanpa harus memikirkan gaji karyawan ya. Karyawan di sini bukan berarti karyawan, semua kita mitra ya, kekeluargaan. Itu langsung dari perusahaan langsung gitu. Nah di situ selain kita bisa menolong mitra-mitra, punya nilai ibadahnya. Kenapa? Karena bisa membantu mensukseskan. Gitu. Sudah banyak contohnya teman-temannya di YouTube segala macam. Alhamdulillah sekarang perusahaan udah lebih dari 5.500 bagikan mobil. Ya, jadi alhamdulillah jangan tanpa pikir panjang lagi, ini sudah sangat tepat teman-teman. Gitu. Ya, balik lagi kuncinya tadi jihad yang pertama ya. Kita harus punya rencana. Ketika sudah punya rencana, tanpa kita praktekkan itu mustahil teman-teman. Hayo rencana kita gali kan, kita bikin, tanpa kita praktekkan kita malu untuk memulainya, kita tidak berani untuk memulainya, itu nol besar ya. Jadi kuncinya yang pertama kita punya rencana, punya planning sampai per harinya. Yang kedua kita harus praktek action, jihad ya, ikhtiar gitu, itu kuncinya. Dan selanjutnya ada di situ apa, sabar ya. Dia belum nyata orang-orang yang sabar. Sabar itu kuncinya. Kita berjihad harus ikhtiar kuncinya dibagi dua lagi. Terus kita harus sabar teman-teman. Allah itu melihat kita sampai di mana sih ikhtiarnya. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Masa iya hambanya ikhtiar Allah nggak kasih gitu kan. Ada cerita ibundanya Nabi Yusuf ya, Nabi Musa gitu, yang pulang pergi dari Marwah ke ini cari air. Ismail ya, pernah tahu kan ceritanya? Ya gitulah detailnya ya. Ibunda tersebut pulang pergi padahal udah tahu bahwa di dua daerah tersebut nggak ada sumber air gitu ya. Tapi masya Allah, mukjizat Allah karena melihat, dia sambil berdoa ya, ikhtiar tersebut sambil berdoa, ya Allah saya udah ikhtiar gitu kan. Ternyata muncullah mata air tersebut di kaki anaknya Nabi Ismail. Ya seperti itu teman-teman ya, kita ikhtiar aja
sambil berdoa, sambil kita memantaskan diri, ya. Karena Allah melihat kita nggak tahu ya, Allah kasih kita seperti ini, punya masalah, punya apa, kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa. Barangkali ketika kita dikasih harta yang berlimpah kita malah sombong, ya. Kita harus berpositif thinking, harus husnuzon bahasa ininya ya, Arabnya husnuzon. Ya Allah, kenapa kayak gini, gitu kan? Introspeksi diri. Apa kita punya masalah di masa lalunya? Itu salah satu sumbatan rezeki loh sebenarnya. Kita punya dosa, kita punya dosa sama orang, kita harus meminta maaf dulu, ya. Atau kita punya dosa-dosa yang lain, atau Allah punya niat baik buat kita, gitu kan, di depannya. Allah pasti punya niat baik, karena misalkan Ridwan ini sok ikut masuk PTBS, banyak pelajaran yang akan kamu dapat. Allah nggak akan kasih cuma-cuma nih motor, nih mobil, nih rumah, nggak segampang itu, gitu. Karena Ridwan harus belajar dulu supaya apa? Ketika nanti nggak punya mobil, punya rumah, Ridwan nggak jadi sombong, gitu kan? Itulah salah satu kebaikannya, gitu kan? Gitu. Jadi kita harus positive thinking sama Allah. Kuncinya itu ya. Ketika kita mencapai sukses, kita harus ikhtiar, berjihad. Ikhtiar itu ada ikhtiar kita punya rancangan ya, segala macam, dan harus diikhtiarkan, dijalankan. Yang kedua harus sabar, ya, sabar. Ikhtiar itu ya ada ikhtiar dunia, ada ikhtiar akhirat. Salah satunya ikhtiar dunianya ya kita prospek, akhiratnya juga harus dijalankan, sholat, ya, ngaji, amal, ya. Itu salah satunya nanti di SLC lah lebih terperinci. Alhamdulillah kita perusahaan dalam sebulan 27 hari kita diajarin untuk mencari ikhtiar dunia, tapi minimalnya dalam sebulan adalah 3 hari untuk mencari ikhtiar akhirat, diajarin gitu. Masya Allah, luar biasa sekali, gitu kan, gitu teman-teman ya. Terus kembali lagi ya kita ke perusahaan, itu sedikit perbincangan aja. Jadi ada sinkronisasi antara perusahaan dan ajaran Islam sebenarnya, ya. Takbir. Tapi mereka ngantuk. Ya jadi gitu teman-teman. Nah, masalah oh, Mas Ali luar biasa, pengennya setiap saja pengennya dipijit terus. ini orang kan udah antri mas gini. Minum dulu biar nggak haus. Takbir, Allahu Akbar. Seru mas. Terus. Iya, insya Allah Itu diajak aja. mudah-mudahan akhir bulan ini bisa berangkat Anak semua bisa ya. lihat. Mudah-mudahan bisa berangkat semua. Saya Itu kan di Pada larang. Itu nggak mungkin. Ada yang ibu-ibunya juga, cewek-ceweknya juga. ada. Nanti aku kenalin. Bisa tapi timnya diri. anak. Ikut grup dengan perempuan. Kita balik ya ke perusahaan ya. Perusahaan itu bergerak di perdagangan ya, penjualan langsung berjenjang ya, syariah. Penjualan langsung pasti ada yang dijual dong, ya. Ya, ada produknya. Ya, ketika kita pengen menjual produk, ya, kita harus tahu teman-teman manfaat produk tersebut, ya, rasanya kayak gimana, karakteristiknya seperti apa. Jangan sampai kita menjual produk atau memperkenalkan produk tanpa kita tahu, ya. Itu namanya tong kosong nyari bunyinya. Sama aja kita berbohong, ya. Kita belum tahu kok, nanya hoanan gitu kan. Gitu, makanya alhamdulillah teman-teman udah bergabung, udah punya produk. Yuk pakai dulu minimalnya seproduk 2 produk. Biar bisa kita menceritakan, ini produk enak loh, ini kopi Banteng, bisa nyeruduk. Pakai mah. Nyudukin Kita awal-awal kan. Jumat kan. Eko racing pakai kenceng nggak? Kalau nggak telan kapsul. Nah, punya Eko Racing, alhamdulillah kayak saya juga Eko Racing buat pemakaian motor, sering pulang pergi, prospek segala macam. Sekali-kali makan mas nggak apa-apa. Biar kencing. Kita larinya. Ya, alhamdulillah udah pada nyobain semua ya. Fisik luar biasa, Mas Ali udah pulang pergi ke sana ke sini hujan-hujanan tapi sehat luar biasa ya Mas ya. Alhamdulillah. Minum hasil mas 2 pagi 2 siang Wasilah. 2 malam. Wasilah ya, sebenarnya kesehatan tersebut ya dari Allah datangnya gitu. Tapi kita harus ikhtiar terus. Iya. Kita ya ikhtiar dulu gitu. Berantara dulu ya, ikhtiar dengan minum vitamin ya, Vitamin, suplemen, Abspro. Baca Bismillah. Bismillah ya, biar lebih berkah lagi. Ya, Itulah Mas. salah satunya. Kalau di jalan jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sering kesalahannya kan. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, tidur kan. Bisa aja kan bro. Biasa kas kasino. Ya, Gimana Don? ya, lanjut lagi ya, balik lagi ya. Jadi PTBS ada berbagai produknya ya. Di sini saya pengen mengenalkan juga produknya ke teman-teman, walaupun teman-teman secara garis besar sudah tahu, tapi belum tahu detailnya kan. Ya kayak tadi, alhamdulillah saya datang langsung tanya, ya pemakaian ekofarming seperti apa ya. Ini agen Hayati difermentasi dulu kan, ternyata udah difermentasi berapa jam gitu. Itu agen Hayati ternyata nggak boleh difermentasi gitu ya. Bagus, saya datang apa namanya, lakukan aja dulu. Ketika ada kesalahan tanya gitu kan, karena kita belajar dari suatu kesalahan ya. Jadi harus gitu. Jadi saya lebih senang sama teman-teman yang aktif bertanya ya, bertanya, karena saya nggak tahu teman-teman ngertinya di mana ya, nggak ngertinya di mana. Mas saya saya nerangin nyolos tos, tapi teman-teman nggak membutuhkan itu gitu loh. Teman-teman nggak ngertinya bukan di situ gitu kan. Makanya saya harap teman-teman lebih aktif ya. Tapi aktif tersebut bukan berarti aktif hanya nanya tapi nggak diperdalamin. Nggak diperdalamin itu misalkan nanya ekorexing ini gimana tapi ekorexingnya nggak dipakai, terus nggak dikenalkan ya, itu sama aja bohong kan. Jadi hanya biar aktif aja di grup ya, jangan seperti itu. Jadi biar ilmu saya pun berguna buat teman-teman gitu. Nanti teman-teman diamalkan lagi ke teman-temannya lagi, itu luar biasa gitu kan. Yang tadi malam Ustadz Adi Hidayat terangkan ya tentang ilmu. Kang Mas Adi Hidayat. Balik lagi ke laptop. Bagusnya Mas Atang tuh dia langsung mengimplementasikan. Ya. Jadi di grup ini bisa sama-sama melihat punya sawah, punya lahan ya Mas ya. Ya. Yo, kalau misalkan ini sensei kalau ada apa-apa kita tanya di grup aja. Bareng-bareng Di grup. Jadi bagus, japri nggak apa-apa. Tapi lebih bagusnya lagi kita di grup. Kenapa? Biar kita nggak tahu kan orang lain itu nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti atau ngerti. Atau ada jawaban dari teman lain ya. Ternyata biarkan misalkan Sensei Tatang nanya, ternyata Ridwan sama-sama nggak ngerti. Begitu Sensei Tatang nanya, oh ternyata gini ya, jadi kan ke bawah ngerti gitu loh. Atau Bu Kori yang jawab, berarti Bu Kori tahu. Nah gitu kan. Jadi biar Timbuk Mas, timbuk. Ya, selain grup aktif, grup hidup ya, karena sebuah grup WA itu bukan kuburan gitu kan, kayak yang di grup Paruhan nyindir juga kan. Langsung bikin grup baru kan. Kayak aku gitu dulu sama, aku juga belum pernah closing gitu kan, tapi aku sering pulang pergi nyari ilmu, aktif di grup. Heula ya biasa, dulu mah geureunya luar biasa Mas, lebih vulgar. Iya. Sama di berawal segala macam, stiker juga vulgar. Karena awalnya itu biar saling nyaman, saling ini ya. Tapi kesini Kita juga vulgar kayak nggak tutupin kan stikernya nggak ada gini kan. kesini ada mitra cewek ya, ibu-ibu. Wah, ada. Hati-hati. Harus direm ganti grup. Kalau pengen dulu ya. Hati-hati. Jadi gerenya harus bernilai gerenya. Minta waktu sejam lagi Mbak Umi. Gimana? Baru jam 8. Baik, kita lanjut ya. Itu bedanya Mas, udah punya anak baik nggak bisa sampai malam. Oh, siap. Berarti lain kali mah harus lebih sore lagi ya. Dari sini makanya. Oke. Harus lebih sore lagi ya. Iya. Lain kali mah. Nah, atau misalkan sore gitu. Dan tadi karena hujan. Saya datang. Nggak ada alasan hujan, saya jadi Purwada Tigo. Iya, kasihan juga tuan rumah, begitu pulang kan nggak mungkin juga, mungkin ada butuh keluarga juga kan. Nggak apa-apa Sama, kalau untuk harus kerja mandi segala macam. insya Allah sih pokoknya kunci di tempat biasa Tempat biasa di bawah. selalu. Kodenya itu kunci biasa, bisi ayam nge-hack handphone kita. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini salah satu beberapa produk yang perusahaan kenalkan ya. Yang make up Pak, ada yang nanya tuh, istri kemarin nanya apa? Nggak ada, nggak jadi. Kenapa? Make upnya itu ada efek apa gitu, bedaknya tadi Belum kita sih. pagi-pagi Oh, yang ini yang dye cream. dari Jadi krim apa? ada Agak apa namanya? Si krimnya itu kekelupas. Krimnya kekelupas. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak karena kulitnya berminyak ternyata isinya kulitnya lebih banyak. berminyak. Jadi mungkin karena berminyak jadi agak kekelupas gitu. Jadi nggak Dan rantep nggak nempel gitu ya.
Nanti saya coba ya Mas, saya nggak bisa komen karena belum pernah coba. Nanti Day udah saya coba. cream itu dipakainya kapan sih? Pagi. Kalau day pagi, kalau Oh, night bisa malam. ya. Kalau malam sih cocok, jadi Cocok ya, enak ya. kayak lembab gitu. Mungkin harus tanya Nanti aku sama tanya ke Iya, Naya Naya ya. atau siapa Naya Saya nanti siapa. aku tanya dulu. Makanya di grup itu Mas tanya. Hmm. Nanti kan udah jawab. Balik ke sini ya. Alhamdulillah kita punya potensi ya di pertanian. Oh, masuk pertanyaan nih. Ah, Oke oke. ya satu karena di sini di depannya langsung eco farming ya. Ya, oke. Kita pertanian sangat besar ya peluang Indonesia itu ya karena sebagian besar lebih dari 90% lah terutama Indonesia itu sebagian besar pertanian termasuk Subang ya. Subang sangat luar biasa pertaniannya ya. Sini peluang kita untuk berdakwah, apalagi sekarang petani sudah berkebiasaan untuk memakai kimia ya. Kita harus mengembalikan mindset petani pelan-pelan ya bahwa kimia itu nggak baik buat kesuburan tanah ya. Yang baik itu organik ya. Dengan cara apa? Perlahan kita deketin dulu petani. Jadi kita ketemu petani jangan langsung tawarkan produk. Kayak saya dulu gitu. Saya latar belakang nggak ada di pertanian ya saya kan. Ada latar belakang pertanian. Justru itu saya bawa produk bawa umpetin dulu ya. Bawa ini juga selembaran apa namanya brosur. Saya umpetin dulu nongkrongnya petani. Bah, damang, pura-pura kenal aja gitu. Kayak Mas Adi S4 luar biasa gitu kan marketingnya. Nanti saya ajar. Perkenalan kayak kekeluargaan justru petani malah enak gitu. Ih, ini orang jauh tapi apa namanya bahasa Sundanya mah baik lah gitunya. Bahasa Sundanya Someah. Someah. Someah ya. Itu bahasa Jerman. Ini someah banget gitunya. Nuju misalkan nuju nandur bah atau misalkan nuju panen. Tanya-tanya we. Bah, Nah, di sini panen per hektarnya berapa? Ya. Kita buat apa nanya-nanya tersebut buat data, kita buat perbandingan nanti. Ya. Bah, di sini per hektarnya berapa? Pakai pupuknya apa? Ya, pantangannya apa? Hamanya apa? Gitu ya. Terus biaya habis berapa? Gitu-gitu aja gitu. Ah, ini mah nanya-nanya pengen we diajar gitu kan. Luar biasa petani seharusnya mah jadi sorotan dari pemerintah gitu kan karena kita sebagian besar pertanian gitu. Ini malah pupuk semakin mahal kan ya banyak. Oh benar Cep. Jadi gimana caranya biar petani tersebut trust ke kita bikin jawaban itu kalau misalkan dia udah ngeiyain 3 kali ya itu pasti ke kitanya ketika kita ngeluarin produk ketika kita ngejelasin si petani tersebut oh iya ya secara tidak langsung itu menerima loh. Itu saya dapat pelajaran tersebut dari Kang Sandri itu salah satu hipnotis itu. Iya. Jadi gimana caranya kita buat jawaban itu ya. Kita udah tahu di bawah pupuk lagi mahal-mahalnya. Menuju mahalnya banyak pupuk. Ya, yuk cek lagi mahal tuh. Iya ya, sekarang apalagi apa namanya ada walaupun ada biaya ya kartu tani segala macam tapi subsidi tapi kualitasnya bedanya bah. Iya benar beda sama yang ini yang nggak subsidi ya tapi harganya lumayan kan banyak lumayan lebih mahal kan udah iya terus kan terus hasilnya kumaha bah jelek hasilnya masih tetap banyak anggar wae kan gitu ya nah itu habis berapa bah sekian oh gitu bah ya. Tabah saya tadi sempat tanya-tanya daerah anu ya gitu langsung aja tebak daerah anu daerah Binong daerah apa yang banyak pertanyaannya jadi nanya-nanya di situ alhamdulillah bah bagus gitu kan kelas manusia ya. Di situ alhamdulillah bagus gitu kan per hektarnya dapat sekian gitu kan di apa aja ya kita bukannya mengarang-arang ya karena memang kita datanya tuh dari pakai eco farming alhamdulillah 8 sampai 12% 8 sampai 12 ton hasil pertaniannya Minimal lihat YouTube ya buat bahan. karena kebanyakan padi ya contohnya salah satunya padi itu berbagai daerah memang beda-beda tapi paling puncaknya 7 sampai 8 nggak ada yang sampai 10 udah luar biasa 10 itu ya 1 hektar. iya per hektarnya gitu alhamdulillah leader saya juga di Kerawang itu udah sampai 10 lebih gitu karena udah rutin pakai eco farming juga gitu nah gitu ya buat cerita alhamdulillah bah ini di atas 1 hektar sampai sekian ton gitu kan biaya sekian ternyata pupuknya bukan pupuk kimia bah pupuk organik oh gitu Cep apa itu teh pupuknya pupuk eco farming bah gitu udah pernah dengar
belum cek. Nah ini alhamdulillah bawa sampelnya Mbak gitu. Oh gitunya, pasti dia jadi pengen tahu si petani tersebut gitu. Jadi jangan langsung menawarkan produknya, Berapa nih? Oh cangkel. jangan langsung menawarkan produknya ya. Kakinya terus ini bukan berarti. Jadi kita harus Ngalahin video. Iya, Pak. Nah gini. jadi kita harus pendekatan dulu ya. Walaupun nggak hanya pupuk ya, semua produk pun gitu, kita harus pendekatan. Kita harus tahu permasalahannya apa, kita harus tahu kebutuhannya apa gitu. Makanya itu baik langsung ngobrol langsung, baik via WA ya. Beda halnya kalau kita udah kenal deket kayak saya sama Tetang ya, udah sering ngobrol ya dari lama dari Jepang sempat ngobrol. Terus sebelumnya saya butuh modul ya, udah saling kenal, nanya-nanya kabar, dan itu sering, walaupun bukan sering ya, minimal kadang-kadang berapa bulan sekali nanya kabar datangnya. Itulah timbul kepercayaan ya, timbul kedekatan ya nggak Tang? Terus saya ada peluang juga dari Mas Adi lagi ngebutuhkan CC, terus alhamdulillahnya kontrak lagi ini kebetulan, jadi Tata kan nyari untuk langkah selanjutnya kan. Ya udah akhirnya ajak gaul di sini ya. Alhamdulillah saya juga memperkenalkan Tatang karena secara tidak langsung ya kan, secara tidak langsung, secara tidak sadar saya bukannya ini ya, kita itu bareng-bareng melengkapi gitu, melengkapi kebutuhan nih, ayo bareng-bareng ya kan, apa sih yang dibutuhkan, ini dia. Begitupun saya sama Mas Adi ya, awalnya dari Mas Rizky ya, awalnya kita mau dipertemukan tapi saya belum sempet ketemu kan. Begitu ketemu di sekolahan, oh ini saya Jepang di sini ya, ketemu ngobrol. Saya tujuannya nggak hanya tembus sekolah sama sini, tujuannya ini sebenarnya itu kan, punya database kan. Alhamdulillahnya saya udah nempel stiker di motor kan, datang silaturahmi. Kita harus duluan, kita harus jemput rezeki. Betul. Jangan sampai jangan kita nunggu orang aja dulu yang kesini, jangan dulu orang misalkan belum kesini ya saya nggak akan kesana gitu. Jangan seperti itu, kita rubah caranya. Kalau yang cuma nunggu doang itu namanya konvensional, warung, ya, Indomaret itu ya, nunggu. betul, Promonya biayanya besar. ya sama gitu. Saya ke Mas Adi gitu, wah di Korea ya curhat Mas Adi kan, saya sudah ikutan berapa lama gini, oh gitu Mas, iya gini. Terus sampai tahu kedekatan, ada lagi saya, wih apa sih permasalahannya, terus buka lagi Mas Adi punya permasalahan, punya tanggung jawab ya kan, yang harus takutnya kebongkar, yang harus dilengkapi dalam waktu singkat. Oh gitu Mas. Terus saya cerita kan latar belakang teman-teman yang ada di Bandung, ya kan, ketertarikannya di situ. Ketertarikannya di situ. Waktu di sini gitu. Oh waktu di sini. Iya. Suka tarik pindah. Iya waktu di sini. Sebelum ngajak datang. Oh sebelum. Sebelum ngajak datang. Sebelumnya kan udah kenal. Jadi pas kesini tuh bukan pas waktu bareng sama Tatang, sebelumnya udah kenal. Udah kenal Mas, karena kita mau ada kerjasama sama sekolah sebenarnya. Udah join juga. Udah ada ketertarikan ya Mas. Tahun yang lalu join. Iya. Udah ketertarikan juga. Nah udah ada ketimbul ini, wah bisa kayak gitu ya Mas. Iya karena ada bimbingannya, kita punya tim yang sangat luar biasa. Bedanya itu sama Terus kita dulu. luar biasa Mas Adi semangat, mau langsung diajak ke Bandung. Qadarullah ya Mas ya, begitu datang ke kantor, yang saya ceritakan Kang Sandri, Langsung Mas. nongol Kang Sandri, Paruhan, Umi Ana itu Datang. pas di pintu masuk tuh yang di bawah deket Indomaret kan. Indomaret tuh? Kita lagi berdiri, Kang Sandri bawa helm. Masya Allah kan, Baru ngucap. gitu kan, halaman ini Mas Adi gini, latar belakangnya gini. Ini Mas yang udah saya ceritakan gitu. Dan jadi tugas kita hanya menceritakan upline di leader kita gitu ya, biar apa? Biar prospekan atau camit kita yang kita bawa udah mengenal lebih dulu gitu. Jadi jangan sampai kita bawa camit tapi camit tersebut baru nol, maksudnya belum kenal sama kita tim gitu. Jadi kalau bisa sedikitnya dikenalkan dalam cerita lah, saya punya teman gini gitu. Jadi biar saling kenal tuh di situ. Jadi pada saat ketemu orang yang benar, nah ini orangnya Enak gitu. Ya orang penasaran kan jadinya kan. Dibanding kalau misalkan masih nol, belum kenal,
ini datang dikenalin, ini kenalin gitu, itu beda. Nah, gitu. Jadi kalau bisa seperti itu. Nah, balik lagi, jadi kita harus gali dulu kebutuhannya, gali dulu permasalahannya, balik lagi ke petani, ke produk eco farming ya. Alhamdulillah eco farming ini sangat luar biasa ya. Ada yang udah kebuka nggak mas eco farming mas? Ya. Teman-teman nggak apa-apa kalau misalkan nggak pengen yang udah dibuka, tinggal nggak ada brosur ya mas? Bisa. Kalau di kedalamin Standar itu belum. ya. Di sini juga ada tertera di sini cara pemakaiannya ya. Jadi eco farming itu baiknya untuk awal pengolahan tanah, apapun jenis tanamannya itu dicampur pakai air kelapa ya. Tapi air kelapa nggak boleh lama-lama fermentasinya, minimal sehari ya. Dan untuk tanaman jangan difermentasi. Untuk kalau misalkan pakai air kelapa langsung aja semprot. Tapi kalau misalkan mau difermentasi biar lebih bagus pakai air biasa aja. Kenapa? Karena air biasa udah cukup. kalau untuk Air biasa apa air aqua? Bagus itu kalau aqua, bagus sekali. bagus Karena mengandung apa kalau aqua tuh bisa guna apa gitu kan? ya, Bagus kan kadar itunya. tapi itu untuk ketika pohon udah tumbuh ya. Kalau untuk pengolahan tanah nggak apa-apa pakai air kelapa aja campurannya. Kalau nggak ada ya air keran Karena nggak apa-apa. Itu kan udah ngeliat ini nggak, ngeliat YouTube-nya nggak, jadi mengandung glukosa yang paling tinggi itu air kelapa, air tebu ya. Gula merah. Ya. Pilih aja tinggal pilih. Kan bisa nanya kok ke tukang kelapa muda mau pakai apa? Ya. Ada gula putih apa nanti mau ketambah sirup nggak? Itu kan gitu, kasih esnya gitu. Sama sebenarnya teorinya mas. Ya, gitu aja. Oke, lanjut lagi, balik Ya, lagi. los gitu kan. Terus bisa juga sebenarnya semakin lama ini kan sifatnya ini kan bakteri molekul-molekul terkecil, dia tuh makanannya glukosa itu yang terkandung dalam gula merah, gula putih banyak campurannya sekarang. Bagus lagi gula aren yang masih murni ya, gula aren. Jadi kalau misalkan pakai air biasa atau air kelapa itu ditambah lagi gula aren dalam 1 liter, 1 sirup aja, 1 bakul ini di kerok atau di kacang cincang, campurin di situ, campur ke racikan, itu lebih bagus gitu. Itu sebagai pakan bakteri-bakteri biar berkembang biak lebih bagus. Yang difermentasi itu jadi lebih bagus. Betul. Tapi jangan lebih 3 hari mas. Ya, jangan lama-lama. Jangan. Ini jadi arak. Lain. Ada ininya kan, ada gasnya kan? Ada gas. Kalau kelamaan gitu. Sering buka sih setiap hari kan. Ya, dibuka lagi, tutup lagi. Emang pada saat nyemprot tuh kok ini susah nyemprotnya? Ya. Pas juga Terus di sini juga gasnya banyak. balik lagi ya. Di sini juga ada panduannya cara semprotnya ya. Iya. Kayak padi ya. Saya hafalnya padi karena sering aplikasinya padi ya. Padi itu Padi. siap. Saya angkat tangan dari mana ya? Padi siapa? Ya, untuk padi Iya. ya, kalau misalkan ditanya misalkan petani, berapa sih gitu, Cep? Ini 250 gitu kan. Mahal. 250. Iya, Pak, mahal gimana? Ya, Pak, ini buat 1 hektar. Kan pikirannya, wah, segini buat 1 hektar. Iya betul. Ya, ini Pak buat 1 hektar dalam 1 kali semprot. Kita nggak mengada-ngada. Memang dalam paduannya di hari 14, di hari 28 kan cukup 1 kan? Nah, itu 1 kali semprot tapi. Nah, untuk maksimalnya gitu. Karena awal kita petani sudah terbiasa memakai kimia. Jadi untuk mengembalikan kesuburan ya. Terus lupa bahasanya ya, intinya mah itu mengembalikan kesuburan, menguraikan bahan-bahan kimia yang nggak bisa terurai sama tanah gitu ya. Itu di awal kita dosisnya dibanyakin Pak. Jadi untuk padi itu sebenarnya dalam 1 hektar membutuhkan 10 dari tanam, dari sebelum tanam sampai Selesai. panen. Tapi kalau misalkan kita udah pakai eco farming nih sebelumnya, nah pas mau tanam tetap pakai 6 tab lagi. Apa kurang? Setelah panen ya? Setelah panen ya? Ya Kan misalkan kita udah pakai musim kedua ya, Ah, musim kedua itu bisa bertahap menurun. Sama halnya kayak yang di Kerawang juga seperti itu. Karena udah bagus. Dalam 1 hektar cuma 8, cuma 6. Karena tanah udah itu tuh. Udah Nanti subur lah. aku juga lupa, nanti ingetinnya pengen beli ini ukuran pH tanah. Iya. Nah, itu bagus. Jadi
tanah itu udah mulai stabil belum? Kalau misalkan udah mendekati 7, 6 sampai 7 itu udah bagus. Sama ingatin beli semprot mas. Kadang petani kadang ada yang nggak punya harus minjem kan. Ada kejadian kan, mas juga belum nyemprot kan? Karena belum ada. Nah, gitu. Ya, jadi ke petani gitu. Jadi dalam padi, misalkan contoh petani padi ya, tinggal lihat aja di sini ya, petaninya petani apa. Ya, untuk maksimalnya Pak dalam 1 hektar itu membutuhkan 10 ya. Mendingan banyak atau 250 kali 10 banyak. Ya Pak. Gini Pak, gitu kan awalnya 6 di awal itu kenapa 6 banyak untuk tanah di awal? Karena kita untuk mengambil kesuburan gini gitu kan ya. Kesananya mah tinggal satu Pak selang 2 minggu gitu. Nanti ketika sudah 2 musim, 3 musim sudah terbiasa memakai organik itu bisa berkurang gitu. Dan untuk pemakaian juga untuk pupuk-pupuk yang lain, obat-obatan yang lain kita nggak perlu pakai obat-obatan kimia yang lain Pak. Untuk urea pun kita dipangkas gitu. Oh nggak bisa langsung nggak pakai urea ya? Yang nggak bisa Pak. Kita butuh penyesuaian tanah. Contoh kita manusia di Indonesia biasa makan nasi ya, makanan pokoknya. Kita dikasih roti terus, apa nggak lemes Pak? Gitu, apa nggak kaget? Sama halnya sama tanah. Kita juga terbuat dari tanah Pak, gitu kan? Ambil kecocokan sama halnya dengan tanah. Jadi kita perlahan Pak mengurangi pupuk urea segala macamnya ya. Biasa kalau petani itu urea ya, terus poska ya. Itu dikurangi Pak, minimal untuk awal itu 75% atau 50%. Ya, contoh misalkan dalam 1 hektar, tanya biasa Bapak habis berapa kintal, berapa ton, nggak sampai ton sih, berapa kintal, berapa kilogram biasanya ya gitu kan. Dalam 1 hari biasanya 3 atau 4 Pak, berarti 50%-nya, 75%-nya misalkan 2 atau 2,5 Pak gitu. Nah dari situ biasa petani dipakai segitu tuh berapa kali pemakaian, biasa petani 2 kali pemakaian ya kan gitu. Aku tahu karena sering sharing sama petani, sering tanya-tanya dulu gitu kan. Nah itu Pak 2 kali pemakaian, awalnya dibangkas lagi Pak, dipangkas lagi itu 1/4-nya. Ketika udah bagus berarti si tanah sudah menyesuaikan Pak, itu yang sisanya jangan dulu dipakai, nggak usah buat apa gitu. Tapi ketika belum bagus baru pakai lagi Pak gitu. Insya Allah yang musim selanjutnya kita bakal menurun lagi pemangkasan dalam hal tersebut gitu. Nah untuk obat-obatan kimianya kita nggak perlu pakai produk-produk yang lain Pak, kita ada yang namanya Agen Hayati. Coba Pak. Itu untuk pembasmi hama. Iya. Oh, jadi kita nggak pakai urea gitu, pakainya Hayati. Urea itu pupuk. Oh iya. Biasa ada obat hama, obat semprot ya, buat hama apapun petani juga beli ada. Itu malah sekarang obat-obat hama di atas 400, di atas 300. Itu belum tentu hama langsung pada kabur ya. Ada yang hama pindah ke sebelah nanti pindah lagi ya. Ini Pak kita juga ada gitu. Agen Hayati ini organik Pak, aman. Kalau misalkan obat-obat kimia Bapak nyemprot harus pakai tutup kan. Ada yang kasus mati karena habis nyemprot nggak pakai pengaman, ada. Tahu-tahu ngegoler karena mabuk. Mabuknya itu kan kimia. Kalau nyemprot jangan gini mas, jangan mati. Kimia itu karena tanya petani itu ada produk kimia itu jarak 1 meter kecium Pak. Iya. Kecium. Ya itulah bahayanya kimia. Selain buat kita petaninya yang melakukannya, bahayanya juga hasil paninya, hasil buahnya itu nggak cukup dicuci gitu aja Pak. Itu masuk ke tubuh, makanya sekarang timbul berbagai penyakit Pak gitu. Nah itulah karma dari sekarang kita sering pakai kimia. Karma dari Allah, bukan karma ya. Apa namanya? Sebab akibat, nah, efek dari kita pakai kimia. Nah ini salah satu dakwah kita juga Pak. Kita ketika kita sudah berusaha untuk menyehatkan selain diri kita sendiri, menyehatkan konsumen ya, kan padi dijual. Nah itu ibadahnya amalnya di situ, insya Allah rezeki malah makin banyak Pak. Gitu. Itu konsepnya ya. Nah itu pakai Agen Hayati. Ada gimana Pak Hayati? Agen Hayati nanti cara pakainya ya. Nanti eco farming udah jelas Pak, udah. Nah 10 mahal aja Kak. Nah gini Pak, biar lebih murah lagi gitu kan, kita 250 misalkan kali 10 2.500.000 sama kita, karena kita udah kenal cukup 2.100.000 gitu kan.
ini 10 mangga sama saya dikasih 2 bonus hayatin. Gitu. Padahal kan secara dia belum tentu ngerti bisnis, ya kan? Padahal itu paket. Karena dia butuhnya produk, Nah, ya. Jadi nol besar lah, nol nilainya kalau misalkan dia butuhnya produk, kita neraginnya bisnis kan, gitu. Kan ya gali terus kebutuhannya, kan? Awalnya kita kayak tadi saya kan, ya, produk apa ini gini kan, kayaknya produk kan, jelasin. Nah ini 10 di 2 gitu. Masih berat, 2.100.000 mah bisa Gitu. dicicil. 2.100.000 masih berat. Bapak punyanya berapa? Gitu. Atau misalkan Tembak langsung. 1.500.000 bisa Pak? Boleh 1.500.000. Oke Pak, 1.500.000 boleh kesini sama saya, cuma dikasih eco farming aja Pak. Ini simpan dulu. Ya, eco farming kasih 10 mangga, sisanya bayar panennya Pak ya. Nanti kita ada form yang perjanjian mas. Gitu. Setelah perjanjian juga. Sekarang gini, jadi ada kelebihan kita ngasih di awal. Kalau misalkan cash 2.100.000, kita kasih bonus 2, gitu kan? Kalau misalkan mau dibayar 2 kali setelah panen, wayahna harga masih 2.500.000. 10 kali 250, ya 2.500.000 kan? Tapi dia keringanannya dibayar 2 kali, gitu kan? Di awal 1.500.000, ini kasih 10. Kita nggak rugi mas, kita nggak rugi mas, Betul. karena kita RO. Secara tidak langsung kan? Masuknya RO dulu, belum kita FO. kita nggak perlu nerangin belajar RO Pak, apa itu RO, ya nggak mungkin ngerti gitu kan. Jadi kita secara halus pakai bahasa petani, ya ini Pak 10 mangga gitu, wah bagus juga ya programnya gitu kan, pakai 10 harus kan tenang di pikiran petani, jadi nggak ada yang namanya hutang segala macam setelah panen. Pak kalau misalkan bagus nggak tuh mas, Kelihatan di video. kalau misalkan panennya bagus, wayahna Bapak bayar. Tapi kalau misalkan belum ada apa namanya perkembangannya atau malah turun, apa Pak, sok nggak usah bayar juga. Kita nggak rugi kok. Kita punya 2 produk dari RO tersebut, kelebihannya kan 2 produk itu kelebihannya. Ya, terus kita pantau terus, jangan sampai petani tersebut salah menggunakannya. Yang Tatang ceritakan itu, kita pantau terus. Udah gagal sekali cara ngolahnya. Bukan, ada temennya katanya di lingkungannya ada yang udah memperkenalkan, cuman nggak ngaruh katanya kan gitu kata. Nah itu gimana cara penggunaannya? Cuman orangnya udah Meninggal. Jawa. Oh saya kira meninggal. Kuliah aja. Ngeri ya. Itu bagaimana cara menggunakannya, kita harus tabayun dulu gitu kan, harus tabayun dulu, jangan sampai cenah gitu kan. Gitu, itu salah satunya caranya ya untuk memperkenalkan produk kita. Jadi bisa juga tanpa harus kita kayak Tatang misalkannya praktek dulu gini Kelamaan. Masa nunggu 3 bulan kan baru closing? Ya. Kan Tatang juga bilang gitu tadi pagi. Hmm. Wah kalau di sini mas harus nyoba dulu baru hasilnya bagus, mereka mau. Nunggu 3 bulan berarti. Gini, Gitu. kalau saya mindsetnya gini Tang, saya terjun di bisnis ini ya, kalau misalkan saya coba dulu produknya sini, ya kalau misalkan bagus produknya, bagus bisnisnya, saya baru ikut. Wah udah ketinggalan tuh. Iya. Ya kan, kayak misalkan contohnya ya maaf ya Mas, kemarin Contohnya ini. kemarin saya registrasi aja dulu 100.000, padahal luar biasa sekali semester beasiswa di atas 4 juta ya Wan ya, di atas 4 juta, 2.100.000 mah piraku nya kan gitu. Uang Tapi negara masih lah. 100 kita nggak maksa gitu kan, karena di sini bisnis nggak ada keterpaksaan Betul. ya. Mangga 100, cuma nanti ada kelebihan ada kelemahannya. Ternyata memang sama teman-teman yang UM yang lain, dia langsung lihat potensi langsung daftar, itu poinnya lebih dulu gitu kan. Kalau misalkan Ridwan hari itu juga ikut langsung belanja paket, itu poinnya nggak akan jauh, paling beda 1 poin sama teman-temannya. Ini Sekarang baru kemarin ya wayana itu poinnya baru muncul 1, baru muncul 2, di ketinggalan gitu. Nah, sama halnya seperti ini. Kalau masalah mau masuk cepat nih, tahan cepet. Ya luar biasa. Bagus mas. Nah ini konsepnya sama halnya, kita gerakin juga ke orang lain. Saya nggak nyoba produk dulu, saya udah tahu bisnisnya ya, udah tahu produknya sambil kita jalanin bisnisnya, sambil belajar,
sambil tahu kualitas luar biasa. Tatang punya lahan sambil belajar sambil memperkenalkan Betul. kalau bisa ya. Jadi jangan saya mah coba dulu aja terus. Yang namanya bertani pun sama kayak bisnis, ada jatuh bangunnya, ada harus belajarnya ya, ada memang lagi bagus gitu kan. Semuanya nggak pasti gitu, nggak mungkin langsung jebret bagus gitu kan. Ada memang seperti itu gitu kan, cuman ya harus siap ke depannya gitu ya kan. Itu kan butuh proses, butuh waktu gitu. Jadi kalau bisa sambil nyoba, sambil kita ikhtiar gitu, memperkenalkannya database. Ngobrol aja dulu, jangan langsung memperkenalkan. Ngobrol apa sih kebutuhannya ketika orang itu butuh bisnis, butuh pekerjaan misalkan, nih dapat uang ini cuman seukur ngopi ngobrol minimal 2 orang gitu kan. 2 orang kita tanamin prinsip yang sama, bikin satu visi satu misi gitu kan, duplikasi gitu. Itu secara tidak langsung ya berkembang terus lama-lama sambil praktek. Pertama ternyata bagus kan, wah itu lebih luar biasa lagi perkembangannya. Melihat praktek bagus, kita tinggal gampang gitu. Itu langkah-langkahnya. Makanya tambahannya, kenapa saya saran mas, pas lagi perantaran video itu jadi bahan ngomong. Ya orang udah mulai. Kalau tanya, nomornya terus coba, iya tinggal di video orang. Ya. Bilang aja, iya lu kedua kali nak. Kan gak ada yang tahu lu kedua. Itu sekarang memang Skill video itu sebenarnya kita nggak susah karena kita nggak mulai awal. Banyak pendahulu yang udah sukses, pertanian juga udah banyak di YouTube kan gitu. Mah di YouTube gini ya sok we maka kalau misalkan masih belum percaya mah gitu. Di sini lebih dari 10 yang benar gitu. Iya. Masa iya kau benar semua gitu kan? Masa YouTube bohong? Wah, Itu dikembalikan lagi. Jadi kita tugasnya ikhtiar, yang memberi hidayah itu ya Allah. Kita balikan lagi sama Allah gitu kan. Gitu, balik lagi ke produk. Nah, adaptasi ini kita kasih petunjuk segala macam penyemprotannya ya. Untuk tangki penyemprotan pun kita harus steril, peserta. Ya, tidak boleh ada lebih bekas bagus lainnya. lebih bagus lagi yang tangki baru. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita jangan sampai memberatkan petani. Ya, kita harus menyesuaikan petani. Karena kita datang untuk memperingan petani, kita memberi solusi gitu. Jadi antara ilmu yang ada di lapangan dengan ilmu yang kita punya, kita sinkronisasikan gitu. Jadi jangan sampai kita sok tahu Menggurui. Justru malah petani itu lebih pintar karena sering Jam terbang. jam terbangnya lebih panjang, lebih luas gitu. Nah, kita sinkronisasikan, Pak, capek nggak kalau misalkan gini terus? Pak, keuntungannya gimana kalau misalkan pakai ini terus gitu kan? Nih Pak, kita gini sharing aja gitu. Bagus. Nah, ini ada agen hayatinya. Nah, kalau agen hayati itu per hektar kan, itu cukup 1 dus ini. Jadi hitungannya ini kan isinya 10 per 1000 meter satu saset. Karena 1 hektar itu 10.000 ya, 10.000 meter. Nah, jadi ini per Kalah hitam. jadi ini per 1000 meter satu saset. Nah, ini satu saset ini didiamkan dalam 200 mili. Nah, aqua gelas ini berapa mili? 220, kurangin sedikit lah. Kan itu kocek, nggak usah nunggu lama. Kalau ini agen hayati, langsung masukkan tangki yang literannya 14 liter, udah langsung semprot. Iya, ketuker mas, cocok tinggalin. Cai naon ya. Nggak akan mati sih mas, nggak organik soalnya. Ya, jadi seperti itu. Paling kotor. Dan agen hayati pun ada caranya ya, yang udah saya share itu ya. Saya juga masih belum hafal semua, masih lihat di hari-hari berapa karena ini nggak tertata ya. Betul. Kalau yang padi kan itu kan agen hayati 10 ya, hayati 10 segala macam. Tapi karena ini tugasnya, kalau aku ngambil garis besarnya aja. Jadi ini tuh timbul hanya sebagai buku panduan ya ketika petani bingung. Sebenarnya secara di lapangan itu tergantung kebutuhan. Yang paham Tergantung kebutuhan. Tapi yang pokoknya itu di awal kan. Karena kita tanah ya, tanah itu betul. Tanah itu segmen paling utama kan. Segmen paling utama dalam tanaman ya. Kalau misalkan nggak ada tanah, tanaman nggak jadi gitu.
Jadi ada beberapa segmen. Jadi penyuburan tanah itu diawali paling banyak. Jadi ini diusahakan jangan kurang untuk awal. Ya. Dalam 1 hektar butuhkan 6 kayak Tata pintar udah hitungannya. Kalau setengah hektar berarti 3 ya. Iya, 3. Ya tinggal bagi-bagi aja. Ya. Misalkan punya cuman 100 bata, ya. Tahu hitungan bata? Ya. 14 meter. 14 meter. 1 bata 14 meter ya. Kalau misalkan 100 bata berarti 1400 ya. Berarti 2 meter kurang. Kita lebihin aja. Hitungannya kalau misalkan 1 hektar itu butuh 10, berarti 1000 meter cukup satu ini kan eco farming ya. Kalau 2000 berarti cukup 2 ya. Kita ambil lebihnya 3 atau 4 sekalian. Kenapa? Karena di awal kita dosisnya tinggi tanah gitu. Ya misalkan 3 nih. 2 dipakai di awal untuk tanah. Nah yang satunya kita bagi 4 ya, di hari 14 seperempatnya, di hari selang 2 minggu kan 4 kali nyeper kan, seperempat, jadi pembagiannya enak, tinggal bagi gitu. Atau misalkan 4 sekalian, kalau 4 sekalian 2 di awal ya, yang selanjutnya dosisnya malah lebih bagus, setengah kan gitu, enak pembagiannya. Jadi kita juga ngejual harganya lebih banyak kan lakunya gitu kan. Ini kan Bapak punya 500 bata. 500 bata bukan setengah hektar berarti itu. Kali ya 14.000. Lebih ya? 500 bata kali 14. Berapa coba kalkulator? Lebih lah, setengah hektar lebih. Siapa yang casting nih kalau bisa? Matematika. 500 kali 14. Berapa ya? 500 Kali 14.000. 6.000. 7.000. Oh itu mas, berarti hampir 1 hektar lebih. Ya, berarti sepertiga. Sepertiganya mas. 3 berarti pakai ininya 4,5. 4,5. Iya. Ya. Lebihin mas, lebih 2. Mungkin 2. Iya buat tanahnya dasar. Ya kan 1 hektar, 1 hektar 6. Ya, boleh 5, 4 pun bisa. Nanggung nanti. Ya, 4 enggak apa-apa. Ya, 4 atau 5. Kan pengen hasilnya bagus mas. Ya. Jadi di kita itu lebih banyak dosisnya, kita bukannya overdosis gitu, karena organik lebih aman, bagus. Apalagi udah jadi mitra, istilahnya murah ya, untuk harga RO lebih murah, cukup 125 ya kan produknya, apalagi kita ngambil 1 paket lebih murah. Semua produk di PT PES kalau overdosis nggak apa-apa mas, sehat. Makan harus pro 3 nggak apa mas. Nggak pasti harus 1, nggak kerasa. Iya. Betul. 2 ini. 2 atau 3 pun kalau lagi sakit 3. Nah, balik lagi kita ke agen hayati ya. Ini udah tahu ya untuk eco farming ya. Setara garis besarnya seperti itu. Ini mata pelajarannya eco farming ya, pertanian ya. Nah, satu-satu ya. Nanti yang lainnya kita garis besarnya aja dulu ya. Nanti untuk lebih fokusnya lagi selanjutnya. Tersambung aja pak, Mbak PR. Siap. Wah tidur aja loh bro. Nanti Wan. Nah, agen hayati seperti demikian. Jadi kalau saya daripada susah hafalin itu kan, Pak, karena ini tujuannya untuk pembasmian hama atau ini kan biasa petani nyemprot kimia ketika ada hama atau enggak ya, untuk mengatasi sebelumnya lah gitu ya. Ya udah Pak, seininya bapaknya apa. Sebenarnya ini enggak ada ukuran juga bisa. Atau misalkan lagi ada hamanya semprotin aja ke bapak, itu langsung pada mati hamanya gitu kan. Jadi dibutuhkan ketika ada hama bisa, jadi lebih irit bapak gitu kan. Misalnya ciri khasnya kan kalau padi ada kupu-kupu tuh, nah yang tadi ada. Ya Ciri khas. betul. Karena sebetulnya eco farming pun kemarin saya di Kalijati kan, eco farming aja ini belum ada. Ada hama orang di sekitarnya tuh, wah Pak iya ya hama orang lagi nyerang kan gitu. Terus didinya benang tuh alhamdulillah enggak mas, yang pakai eco farming tuh alhamdulillah enggak, ya udah tuh alhamdulillah nggak usah khawatir ya gitu mah. Sebelum pakai hayati. Hanya eco farming aja. Iya. Sebelum ada hayati. Jadi nggak usah khawatir, jadi dengan eco farming aja pun udah bagus, apalagi dengan ini ada penunjangnya gitu kan, secara garis besarnya. Jadi lebih bagus lagi buat penyumburan itu lebih bagus gitu kan, lebih irit. Ya, jadi secara garis besar gitu ya ini dengan sikon. Tapi beda juga untuk pengaplikasiannya ya, minimal 5 hari ya atau 3 hari
sebelum atau sesudah terserah. Misalkan eco farming dulu, selang 5 hari kemudian baru sempat ini. Dan dibedakan juga dengan pupuk urea, pemakaian pupuk yang lain ya. Dibedakan minimal 5 hari juga sama, maupun sebelum atau sesudah. Jadi jangan dibarengkan ya, apalagi dicampur satu tangki dengan Ini jadi pakai pupuk kandang kemarin. Udah Oh kandang nggak apa. pupuk kandang difermentasi dulu nggak? Langsung ya dicampur. udah ini udah lama soalnya. Oh udah lama ya. Saya nyari yang udah lama. lama. Kalau misalkan baru dari kandang dia panas, Iya panas. nggak bagus. Bau lah. Fermentasi dulu, harus dikubur fermentasi gitu. Kalau bisa campur sama kapur. Ya, jadi eco farming ini untuk apa aja gitu kan? Pertama untuk menyuburkan tanah, mengembalikan kesuburan tanah, terus meningkatkan hasil panen, menurunkan biaya. Menurunkan dari mana? Baru jelasin, dipangkas segala macam ya, dari urea aja dipangkas gitu. Apalagi pemakaian obat yang lain nggak usah, gitu kan? Itu salah satunya. Terus meningkatkan kualitas produksi ya. Kualitas produksi itu jadi si hasil panen ini berkualitas gitu kan, karena ini organik gitu. Harga pasarnya lebih mahal ya kan gitu, beda dengan yang kimia, mengembalikan unsur hara tanah ya, segala macam lah. Jadi baca gini, jadi Lupa nih. awalnya Snack mas, snack. awalnya ya kurangnya daripada kita baca gitu kan, orang nggak terfokus sama perbicaraan kita gitu kan. Jadi ya kalau bisa kuasain dulu, baru kita bisa ngomong, praktekkan ya. Jadi jangan kuasai tanpa praktek ya nol juga. Tapi kalau kita nggak punya sawah, nah itu caranya pendekatannya gini, kayak saya ke mas, mau nanam mas, ayo bareng. Nah ini kan mau nggak mau jadi bisa bareng-bareng. Ya. Terus naiknya lupa ya. Nah lanjut ya, ada produk Haspro ya. Selanjutnya Haspro buat berbagai penyakit juga ya. Bisa 2 kapsul, perharinya 2 kali 2 kapsul. Haspro itu apa? Habatus soda propolis ya. Habatus soda itu memang luar biasa. Ada juga di Al-Quran ya, keluar jintan hitam ya. Jintan hitam itu dari Arab bahannya. Masih jam 8. Terus propolis pun ada keluar di Al-Quran ya. Madu. Itu lebih luar biasa dari madu lagi. Propolis itu sebenarnya dia bagian yang paling bagus di dalam lebah sebenarnya, propolis itu yang menghasilkan madunya gitu, Kayak gel tuh. ya bagian tubuh yang menghasilkan madu. Bagus kan, madunya aja bagus, apalagi bagian tubuh yang menghasilkan madunya. Intinya. Itu Haspro ya. Selanjutnya ada susu kambing. Ini sunnah Rasul juga gitu kan. Susu kambing dibanding susu. Itu rasanya kayak sapi apa? Kambing mas, Belum. jangan bedakan sapi sama kambing, harus bedain dulu. Enggak. Rasanya kan Kayak dengko, saya coba nih dengko. ya. Tapi kayak ini sama kayak Deko sama Indomie. No. Enak. Enak. Tapi udah disuruh teh masih tetap wangi gitu sampai habis teh. Biasa kan orang ih kambing anjir. Ini enggak ada rasa kambingnya, enggak ada suara kambingnya. Enggak. Buat tubuh juga ntar kalau udah pas Ini kambing loh ya, bukan domba. udah enakin gitu. Iya, kemarin kan saya sebelum kajian minum itu dulu. Itu meriang banget badan, makanya minta tolong ke Ridwan, Ban, kesini duluan ya. Minta bantuin beres-beres, bongkar lampu segala macam ya, ke Ridwan juga makasih. Itu luar biasa, begitu minum itu pakai jaket kesang gitu kan, begitu kajian kesang aja terus. Alhamdulillah agak mendingan, sekarang pun demikian. Nanti kalau pas ke Bandung beli buat anak. Ya ada batas umur nggak ini? Anak berapa tahun mas? 2 tahun. Saya belum boleh. Ada di sasetnya nggak boleh. Ada. Jadi kalau bayi sampai 2 bulan ya nggak boleh kan? Jalan kasih. Ada yang buat anak kecil juga. Agak butuh. Nah ini ada selanjutnya kopi ya. Jadi kopi juga ada 2 sekarang. Dulu mah 1 ya. Sekarang ada 2. Jadi ada kopi Ecomax Coffee itu buat stamina juga, bagus buat kesehatan, buat cewek juga bagus ya. Itu minum bisa setiap hari juga nggak jadi masalah ya. Nah ada lagi yang Econax Coffee itu biar langsung top chair ini mah ya, perpanjang durasi ya. Pura-pura nggak denger aja duluannya. Taruh keberatan. Gua nggak percaya. Nggak boleh buktiin, nggak mungkin. Jangan dulu. Mas. Baru Harus beberapa dibuktiin kali. dulu.
Minum berapa kali? Harus dibuktiin mas. Minum berapa kali? Kalau Mas Nafa belum pernah jangan ngomong, wah ini nomor nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Yang kerasanya ada beda. lebih dahsyat mas. Gitu. Kerasanya beda asli. Heeh. Aku juga minum tapi nggak praktek lah. Makanya Tapi kerasanya beda. yang udah mempraktekkan ini bahas satu mas nanti. Bahas satu ya. Pagi-pagi itu Saset kayak wangi. Naon apa? Cing. pagi-pagi itu ya, pagi-pagi ya